Jadi kita baca di Alkitab kita. Apakah sudah ketemu? Yang ketemu katakan haleluya. Haleluya. Kita akan baca dari saya akan baca ayat yang pertama dan saudara membalasnya dengan ayat yang kedua dan selanjutnya. Baik. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore. Jam 3 sore, saya belum dapat waktunya. Saya ulangi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang ini diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Mereka menangkap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan pergelangan kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takut dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Amin. Silakan duduk. Alkitab berkata yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan percaya firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ucapkan sama-sama tema kita pada hari ini. 2, 3. 3 pelajaran penting. Iya, ada 3 pelajaran penting dan kita belajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita pelajari ini berbicara dari Kisah Para Rasul. Dan teks Kisah Para Rasul pasal 3 ini adalah, kalau kita bicara Kisah Para Rasul, kita sedang berbicara tentang asal mula gereja, berdirinya gereja dan orang-orang percaya. Dan di sini teks berkata Petrus dan Yohanes itu mereka ada di pintu gerbang elok, dan ada orang yang sakit, ada orang yang meminta sedekah, ada orang yang meminta belas kasihan, ada orang lumpuh yang sudah sekian lama, ada orang lumpuh yang memohon belas kasihan, bukan 1 hari, bukan 2 hari, ada waktu yang panjang, dan dia ada di situ, dan tujuan dia di situ adalah meminta dan memohon belas kasihan. Dikasih Tuhan, tentu kita sering berjumpa kadang-kadang dengan orang yang lumpuh. Kita kalau lihat kasihan, atau ada orang yang buta, atau ada orang yang kalau kita bertemu itu keadaannya sulit. Dan hari ini kita bertemu dengan Petrus yang menjumpai atau bertemu dengan orang yang lumpuh. Dan menarik ketika dia minta sedekah, dia minta berkat kepada
berjalan. Kekasih Tuhan, seringkali hidup kita ini kita pandang dari kita punya berkat banyak, tapi ada berkat yang berbeda yang Tuhan nyatakan bagi kita semua pagi hari ini. Petrus memulai dengan sebuah pernyataan yang dahsyat sekali. Dia berkata, demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus. Dan ketika dia berkata, berjalanlah, dan orang itu menerima mujizat. Kekasih Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya menganggap nama Yesus itu nama yang biasa, nama yang tidak berdampak. Saya menceritakan ulang kisah teman saya di Jogja. Waktu itu dia orang kaya, masuk dalam kondisi sultan, dan dia ada dalam situasi yang baik keadaannya. Suatu hari ada orang datang ke tokonya yang besar dan ingin dihipnotis. Tapi ketika waktu itu saya pernah bertemu dan memberikan pengajaran nama Yesus itu dahsyat. Dan ketika dia mengetahui bahwa orang ini mau menghipnotis dia berkata, dalam nama Yesus. Dan orang itu akhirnya pergi dan dia menceritakan. Dia bilang ada sesuatu yang berbeda, ada spirit yang berbeda ketika saya berhadapan dengan orang yang saya tidak kenal. Kemarin saya berjumpa dengan orang dari Probolinggo dan dia berkata begini, saya menerawang ibu. Bisa serem juga kan? Langsung saya berkata dalam hati, darah Yesus menutup bungkus. Dalam nama Yesus. Dia bilang saya menerawang, dan dia menjelaskan ABCD. Apa yang dia sampaikan baik, cuma yang saya sampaikan adalah nama Yesus itu adalah seperti panah berapi dalam hidup kita yang melindungi kita, sehingga banyak saya pengen sekali hidup kita ini berdinamika. Kita tidak banyak, tapi kita bergerak kepada banyak orang. Amin. Saya rindu bahwa kita ini menggunakan nama Yesus itu tidak sembarangan lata. Ya, ada orang-orang yang menyebut nama Tuhan lata. Jangannya, dan itu Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Kita diajarkan menggunakan nama itu tepat, dan dia berkata berjalanlah dan menarik. Saya mau kasih tahu, ketika hal itu terjadi, ini dia nih. Ya, dia minta awalnya ini loh sederhana aja, kasihan ya kan ya, pakai kasihan saya sekarang. Dia di situ ya tentu yang namanya dia lumpuh, dia tidak bisa jalan, hidupnya sulit, keadaannya sulit, kondisinya sulit, dan dia dan ketika berjumpa dengan Petrus tidak memberi duit, tetapi memberi kesembuhan dengan menggunakan nama Yesus. Dan akhirnya orang yang tadinya lumpuh sudah sekian lama, yang hidupnya terpasung, yang hidupnya tidak aktif, yang hidupnya orang berkata tidak mungkin. Ada orang-orang bapak-bapak beriman, dan bapak-bapak beriman ini melihat ada pemimpin-pemimpin agama, tapi hanya melihat. Hari itu Petrus datang membawa perbedaan. Dia datang membawa pembedaan dan akhirnya sembuh. Saya mau kasih tahu, sembuh kita bahagia. Kita senang. Tapi coba perhatikan, pemimpin agama, mahkamah agama tidak suka. Menarik kan? Ternyata hal yang baik itu tidak semua orang suka. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya baik, kemudian orang tidak suka, wajar itu. Tidak usah sakit hati. Di sini kita menemukan mahkamah agama ini malah mengadili Petrus dan Yohanes. Tidak masuk akal, bukan? Orang disembuhkan, mujizat di depan
baik dari teks Kisah Para Rasul pasal 3. Yang pertama, perhatikan, tidak semua orang suka melihat perbuatan baik. Katakan sama-sama, 2, 3. Tidak semua orang suka melihat perbuatan baik. Jadi Pak Kina kok baik? Oh, orang bilang ada omongannya. Papa Sylvia baik, orang berkata Indo baik. Pak Justin baik. Kakek baik. Selalu ada orang yang tidak baik. Alkitab ini memberi kita sebuah pengajaran yang membuat kita tidak jadi dalam bahasa Toraja itu beko. Tidak membuat kita langsung marah, tidak membuat kita langsung emosi, tidak membuat kita langsung putus asa. Jadi kalau saudara berbuat baik, perhatikan. Yesus dalam pelayanannya menyembuhkan banyak orang juga. Yesus bahkan membangkitkan orang mati. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang gak suka sama nama Yesus. Banyak orang selalu berkata, dia itu utusan bukan Tuhan. Banyak orang gak suka apa yang dikerjakan Kristus. Tetapi kita lihat, pagi hari ini kita membaca, ada muridnya. Ada Petrus. Petrus ini adalah pendiri gereja Katolik. Kita kemarin ketemu bangga seperti ada peace yang ada di Indonesia. Paus datang itu banyak orang menangis, menyambut, terjadi seperti ledakan iman yang luar biasa. Ada yang kesaksian dulunya meninggalkan Tuhan, dia melihat Paus, dia kembali kepada Tuhan, melihat kehadirannya saja teman. Itu baru Paus, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan, ini pribadi Allah pencipta langit dan bumi, dahsyat, berkuasa. Ini terjadi dalam pengalaman muridnya. Ini bukan Tuhan Yesus, tapi ini muridnya. Dan ketika mereka menyembuhkan, ternyata tantangan muncul dari pemerintahan. Tidak semua orang suka. Nah, karena itu dalam hidup yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara, seringkali perhatikan di konteks itu orang jadi dia lihat mujizat. Wah, sembuh, luar biasa, tepuk tangan, wah mantap, puji Tuhan, dahsyat nama Yesus. Tapi karena ada agama orang takut, ya takut, ya dan banyak orang di situasi itu secara khusus ini takut. Pemerintah loh, ini bukan ini seperti kalau di sini Lembang layanannya dari presiden ini takut, ya kan? Kecil-kecil semua takut. Kenapa takut? Ada gereja begini, gereja Betel Indonesia. Kita dengar gosip, haha, gereja menyesatkan. Don't worry, be happy. Yesus berkata, ya akan ada orang yang datang kepada Tuhan. Ada amin. Kita meyakini bahwa pemimpin agama punya reaksi yang sama. Tidak suka ada orang datang mengikut Petrus dan Yohanes. Tidak suka ada orang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita belajar bahwa nama Yesus itu adalah nama yang dahsyat. Amin. Amin. Karena itu ada Corinthians. Ini adalah wanita yang dipenjara. Ketika dia di penjara itu banyak orang mengalami situasi yang sulit. Namanya penjara tidak pernah baik. Kalau saudara pernah punya pengalaman pelayanan di penjara itu nggak baik. Di penjara itu mereka dan pada masa Corinthians mereka disiksa sedemikian rupa orang-orang yang mengikut Tuhan. Bahkan ada yang dicambuk sampai tubuhnya itu rasa-rasanya, bahkan kalau zamannya Polikarpus itu dia dikasih binatang, disobek-sobek sama singa. Ini situasinya sulit. Di situ orang menderita dan di situ dia memberitakan nama Yesus. Dia menyampaikan kepada orang-orang yang ada dalam situasi sulit. Dan kalau saudara baca kesaksiannya, orang-orang itu sekalipun mereka sakit, mereka sulit, mereka berpaut,
dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita bilang sama tetangga kita, ayo menyembah Tuhan, bagi saudara sepele, tapi bagi surga itu adalah perkara yang sangat dahsyat. Ini adalah hal yang harus kita latih, bahwa ketika kita melakukan yang baik tidak semua orang suka, tapi jangan kita tanggapi negatif dan balas, ngapain? Kita berjalan di dalam anugerah Tuhan. Ada amin? Kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, mata ini artinya begini, dalam diri kita selalu ada orang yang berprasangka buruk. Biar bajunya bagus, biar suaranya begini, selalu ada orang yang mulai menelanjangi keluarga kita, menelanjangi keadaan kita. Kita tidak usah mengurusi. Kita sudah diajarkan Alkitab, nenek, kakek, kakak, adik, selalu ada inang dembang yang tahu itu berprasangka buruk. Matangnya tena melo takut kita. Nah ini hal yang jangan sampai kita terkejut. Karena itu dalam hidup juga ini perhatikan, selalu ada orang yang membalas air susu ini loh dengan air tuba. Baik kita kan disayang, diperhatikan, nanti dia bangkit menginjak kita. Ada Alkitab mengajarkan kita, ya. Karena itu poin yang pertama, pengajaran yang pertama. Karena ketika kita melakukan yang baik, orang tidak suka. Alkitab berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Ini loh Pak Justin, tetaplah menabur yang baik. Ini Ibu Agnes, tetaplah menabur yang baik. Pak Kinanto, tetaplah menabur yang baik. Cynthia, tetaplah menabur dengan baik. Karena ketika kita tidak lelah menabur, Alkitab berkata, kita akan mendapatkan hasil. Ada amin? Tetap di jalan yang benar, jangan terpengaruh. Berharap bahwa taburan kita jangan sampai yang kita tabur ini pahit, sehingga bertambah umur kita yang kita dapatkan ya tidak baik. Selalu yang baik. Ada amin? Amin. Nah kemudian juga kita belajar pengalaman yang pengajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua itu Alkitab berkata di kolong langit hanya ada satu nama yang membawa keselamatan. Kita katakan sama-sama. 2, 3. Di kolong langit hanya ada satu nama yang membawa keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menawarkan hal yang dahsyat. Marilah kepadaku. Ajakan ini berlaku bagi siapa saja, tidak berbicara agama. Marilah kepadaku. Dan Alkitab memberitahu saudara dan saya bahwa kenapa hanya Yesus? Karena Yesus berkata, akulah. Dan aku datang dari surga. Aku datang membawa hidup kepadamu. Aku datang membawa cinta. Aku datang membawa kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan lain. Mudah-mudahan sampai ke surga, tidak ada. Alkitab berbicara bahwa kita mau menerima anugerah dalam Yesus Kristus. Ada amin? Kita mau bertumbuh dan kita percaya bahwa apapun dalam dunia ini, Yesus Kristus Tuhan tetap sama dan membawa keselamatan kekal. Ini membuat kita bergembira. Ada amin? Masanang penanta misari larang lampung Yesus. Kita tidak diselamatkan dengan ritual budaya, tidak ada. Tidak bisa diselamatkan dengan kebaikan. Atau nanti Pak Kinako mau berendam di Sungai Sada. Tidak bisa.
Tuhan Yesus juga ini lahir. Tokoh yang lain dewasa ya, Yesus juga dewasa. Dia kan bertumbuh mengajar 23 tahun. Dia mengajar juga Tuhan Yesus. Dia punya murid juga Tuhan Yesus. Terus tua mati, Yesus juga mati. Ya kan ya, dikuburkan juga Tuhan Yesus. Ada tempatnya sampai hari ini, bekasnya. Punya murid ya kan ya. Dan ziarah ini yang terakhir yang didari. Tapi Yesus yang kita sembah, kuburnya kosong. Kita beri kemuliaan yang terbaik bagi dirinya. Kuburnya kosong. Artinya saudara dan saya pagi hari ini memuji, menyembah Tuhan yang hidup. Ada amin? Amin. Kita bergembira menyembah Dia dalam Yesus. Kita katakan kita bersaudara. It's not blood, bukan darah, tapi dalam Yesus. Karena Yesus Kristus kita bersaudara. Nah, ada aneh kalau saudara kita tidak suka, kan itu aneh. Ya ada miring-miringnya saudara kita ini, ya sudahlah kita terima, kita peluk, ayo kau saudaraku. Tapi kadang-kadang nggak enak omongannya. Kau sahabatku, kadang-kadang kabele ya. Tapi Alkitab berkata kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ingat ini baik-baik. Yesus menegaskan, inilah pondasi keyakinan kita di dalam dunia. Dia menegaskan begini, akulah jalan itu, akulah, lihat nih, kebenaran itu, dan akulah hidup itu. Jadi tanpa salib, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya tidak akan pernah sampai kepada kebenaran. Tanpa salib, banyak orang, saya kasih tahu, di dalam penelitian ada 5 menit satu orang meninggal dan dia bukan berbaris masuk surga, tapi berbaris masuk neraka. Nah, ini yang menggugah hati saudara, ini yang menggugah hati saya, sehingga kita pergi ke mana, kita memberitakan Injil, kita mengajak orang cinta Tuhan. Sekiranya nanti tidak hanya saya di sini, tapi ada saudara semua berbaris ke sini menuju surga yang mulia. Ada amin? Kita berjalan kepada, perhatikan, ini bedanya. Kita sekarang berjalan dan kita menuju perjalanan yang pasti dalam Tuhan. Bukan mudah-mudahan ada dalam kekristenan, tetapi pasti. Nah, jadi ketika Yesus berkata, ayo, ya kan ya, akulah jalan, ayo kita ikut direction, what the only one. Kita ikut, tapi saya tidak pengen sebagai hamba Tuhan, saudara ikut-ikut toh, tapi nggak tahu apa maksud Tuhan, nggak tahu apa rencana Tuhan, nggak tahu. Nah, untuk tahu itu kebenaran. Dalam bahasa Yunani begini, kalau saya baca firman Tuhan, ini saya sedang prostontel. Lihat saya baca firman di rumah, di warung, di Alkitab, saya sedang berhadapan-hadapan dengan dengan Allah. Dahsyat. Ayo kita baca. Kita jangan jadi orang Kristen penggembira. Saya tidak lelah, saya tidak putus asa. Ayo kita baca firman. Karena Alkitab berkata firman-Mu dekat di mulut, dekat di hati untuk diucapkan. Nah, kalau dari hidup kita selalu negatif, selalu gak bagus, jangan-jangan di sini tidak ada firman. Jangan-jangan yang di dalam itu, makanya Yesus keras mengajar. Jika kamu tidak melakukan kehendak-Mu, Yesus berkata begini, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah itu. Jadi kadang-kadang saya selalu berpikir, kalau ada orang jumpalita, ada orang kaya yang tidak benar, jangan-jangan dia tidak menempatkan Tuhan dengan benar. Jangan-jangan dia menempatkan keyakinannya pada kuasa di luar Tuhan. Ini penting sekali, dia jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Ada amin? Dan kemudian juga kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bedakan antara ini loh. Ini itu petunjuk jalan.
sejahtera, bahagia kalau saudara tidak paham tentang pengampunan. Kita diampuni, kita dicintai. Saya, kita semua yang hadir, Alkitab berkata kita dicintai. Ada amin? Kita disayangi. Mari buat hidup yang berarti. Mari buat hidup yang berkualitas selama kita di dalam dunia, mengejar hadirnya Tuhan. Mari kita sediakan waktu. Orang boleh ingat, tidak semua orang suka saudara mencari Tuhan. Akan ada tantangan, akan ada orang berkata, ada apa mami, umale gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita hadir bukan karena saya, tetapi kita hadir karena kita berhadapan dengan Allah. Bukan hanya Alkitab berkata mengampuni, tetapi Alkitab berkata Dia membayar lunas. Hidup kita ini kita jadi bagi semua orang di dalam dunia. Jadi Yesus datang bukan untuk agama Kristen, bagi semua orang yang percaya. Bukan agama Kristen toh, bagi semua orang yang percaya, bagi siapapun yang percaya. Nah, karena itu Yesus membayar lunas utang dosa kita. Makanya yang kema pakai nanti ya setia ya, kita langsung mati. Masih hidup kita, masih ada anugerah. Ya. Jadi kalau kita mencari Tuhan, ya, kita posisi kita ini kita bengkok jalannya, kita diampuni. Karena Alkitab berkata Yesus terlebih dahulu sudah mati bagi dosa saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Bergerak ke sini, bergerak ke sini, bergerak ke sini. Kita mengalami kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kita harus belajar. Alkitab mengajarkan bahwa kalau kita berbicara pengadilan dunia, nah orang salah itu harus dihukum, ya kan? Pencuri ayam ya dihukum. Orang yang pokoknya dihukum, ya. Orang yang salah, yang mencuri, yang merampok dihukum. Tidak bisa diampuni begitu saja. Coba kalau ada pencuri, ya kan, ya pasti masuk. Ya nggak mencuri aja tuh dihukum kok, ya kan, diputar balikan. Nah jadi ini dari dunia. Tapi kalau dia berasal dari Tuhan, manusia yang berdosa harus dihukum. Tetapi perhatikan, kalau kita berdosa, kita dihukum juga, dihukum. Ada tanggung jawab dari dosa itu. Perhatikan, keadilan harus ditegakkan. Tetapi ingat, walaupun kita bertanggung jawab terhadap dosa, Alkitab berkata mengajari kita, tetapi ya kita ini sudah diampuni. Kita ini lahir dalam dosa. Apa yang paling menakutkan? Pemisahan hidup dan roh, kematian. Kita mati. Saudara terpisah dari surga. Saudara punya tubuh dan roh, tubuh dan jiwa. Jiwa yang suka ondok, jiwa yang suka putus asa, jiwa yang suka sedih, jiwa yang suka bersungut-sungut, jiwa yang ada banyak hal. Tetapi kalau roh saudara menerima Yesus Kristus dan roh itu menghidupkan saudara, Alkitab berkata saudara akan hidup dalam damai sejahtera karena dosa-dosa saudara dan saya diampuni. Pendisiplinannya ada. Ya, contoh Yunus. Tuhan bilang, Yun, kau pergilah beritakan Injil ke Niniwe. Yunus bilang, ogah Tuhan. Dia pergi ke Tarsis. Tuhan disiplin dia, ya kan, ya. Buanglah dia ke laut. Dia minta ampun, berdoa dari dalam ikan, perut ikan di pasal 2. Dia berdoa dan akhirnya Tuhan mendengar doanya. Dia pergi. Jadi dia bertanggung jawab atas ketidaktaatannya itu, dan akhirnya dia pergi dan dia melanjutkan keinginan Tuhan. Apa ini saudara yang dikasih Tuhan? Alkitab ini dasar. Jadi percaya Tuhan itu nggak usah terlalu banyak hitung-hitungan. 1 tambah 1, 2 kali 2 itu 4, egois 4. Kadang-kadang dalam hidup ini kalau kita berhitung-hitung, ya, ada banyak orang berkata egois, nggak cocok, nggak sesuai. Tapi
ini sudah punya jaminan, yaitu satu jalan, hidup yang kekal dalam Kristus. Ada amin? Nah ingat, ketika saudara berjumpa tetangga, berjumpa sahabat,